Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Nurkolis Najib SPDI selaku Kepala Pesantren Putra
Pondok Pesantren Islam Terpadu Al-Hikmah Karanggede Boyolali. Yang terhormat Ustazah Dwi Nur Hayati SPDI selaku Kepala Kesantrian Putri Pondok Pesantren Islam Terpadu Al-Hikmah Karanggede Boyolali. Yang terhormat Ustadz Zainal Abidin SPD selaku Kepala MTS Terpadu Al-Hikmah Karanggede Boyolali. Yang terhormat Ustadz Joko Nursandiko SPD selaku Kepala SMA Islam Terpadu Al-Hikmah Karanggede Boyolali, serta yang terhormat seluruh wali santri. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya, sehingga kita masih bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat pada kegiatan POMG, Pertemuan Orang Tua Murid dan Guru, tahun ajaran 2020-2021, meskipun masih dalam keadaan virtual. Tak lupa salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin amin ya robbal alamin. Selanjutnya perkenankan saya Intan Maikasari selaku MC atau Master of Ceremony pada kegiatan kita hari ini untuk membacakan susunan acara POMG pada pagi hari ini. Acara yang pertama adalah sambutan. Acara yang kedua Acara yang pertama adalah pembukaan. Acara yang kedua tilawah Al-Quran. Acara yang ketiga sambutan dan penyampaian informasi. Acara yang keempat pengumuman, dan acara yang kelima adalah penutup. Baiklah, mari kita buka acara POMG pada pagi hari ini dengan membaca basmalah dan suratul Fatihah bersama-sama. Menginjak acara yang kedua adalah tilawatil Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Muhammad Haris. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qur rabbi imma turiyanni ma yu'adun. Rabbi fala taj'alni fil qawmi dhalimin. Wa inna ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun. Idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah
nahnu a'lamu bima yasifun. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un. La'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Fa idza nufi'a fis suri fala ansaba bainahum yawmaidin wa la yatasaalun. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menginjak atar yang ketiga adalah sambutan dan penyampaian nasihat. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ustadz Nurpolis Majid SPDI selaku Kepala Kesantrian Putra Pondok Pesantren Islam Terpadu Al-Hikmah Karanggede Boyolali. Kepada beliau, Ustadz Nurpolis Majid, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Bapak Ibu wali santri yang kami hormati, pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa bersua dan bersapa walau menggunakan media online. Insya Allah tidak mengurangi rasa syukur kita dengan hal ini, dan tentunya kita berharap ini semua merupakan amal soleh kita untuk terjalinnya silaturahmi di antara kita. Bapak Ibu, bahwa rasa syukur ini penting sekali untuk kita, maka dengan syukur itu berharap bahwa nikmat yang lain akan kita terima, nikmat yang selama ini mungkin belum pernah kita rasakan atau belum pernah kita dapatkan. Maka dari itu kita ucapkan dengan dohir rasa syukur ini dengan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin.
Bapak Ibu tidak lupa sholawat serta salam. Mari kita senantiasa lantunkan untuk junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliaulah saat ini kita bisa melihat indahnya alam, bisa melihat nikmatnya agama Islam, bisa merasakan manisnya iman. Tanpa beliau, apalah artinya kita sebagai seorang manusia yang hidup di dunia ini. Semoga dengan ini kita bisa masuk surga rame-rame dan bersama beliau di surganya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, saya selaku Kepala Pelayanan Pesantren Putra yang pertama ingin menyampaikan kepada panjenengan bahwasanya pekan kemarin kita sudah melakukan perubahan regulasi terkait dengan keasramaan. Jadi bahwasanya untuk tahun ke depan, tahun baru, bahwasanya untuk asrama kita rubah. Tidak seperti biasa, nanti panjenengan bisa bertanya kepada putra panjenengan, dan kita jelaskan di sini bahwasanya niat kita adalah menjaga putra-putra panjenengan supaya senantiasa terawasi. Jadi nanti di kamar itu kita oplos dan sudah terjalankan. Jadi posisi anak sekarang sudah posisi sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi nanti ada kelas 12 yang kita jadikan ketua kamar dan wakilnya, sedangkan anggotanya ada kelas 9 dan kelas 8. Untuk kelas 10 tidak kita campur karena baru juga kelas 7, akan tetapi tetap kita berikan pendampingan di kamar mereka kelas 12, yaitu sebagai ketua kamar dan wakilnya, supaya untuk memberikan arahan di awal mereka adaptasi di pesantren. Kelas 11 pun seperti itu, masih kita berikan pendampingan 1 atau 2 anak karena mereka menjadi pengurus sehingga nanti segera ada arahan dari kakak kelasnya. Sedangkan untuk kakak kelas 12, tujuan kita adalah memberikan bekal kepada mereka, mendidik, mendewasakan mereka, karena secara tidak langsung mereka akan sedikit banyaknya berinteraksi dengan adik-adiknya, memberikan contoh dan yang lainnya sehingga kedewasaan mereka akan segera bisa tercapai. Yang kedua, kita sampaikan pula bahwasanya nanti di pesantren juga akan memberikan rapot. Kemarin kita sudah laksanakan ujian kepesantrenan dan sudah selesai. Insya Allah nanti kita barengkan dengan MTS dan SMA. Insya Allah nanti tanggal 18 dan 19 Juni. Seperti itu, rapotnya akan kita barengkan dengan unit MTS dan SMA. Selanjutnya Bapak Ibu kita sampaikan berkaitan dengan liburan, bahwasanya nanti di liburan pun kita sama dengan unit MTS dan SMA, cuma kalau di pesantren nanti ada satu hal yang harus diikuti bagi anak-anak yang tidak memenuhi target di tahfidnya. Jadi LTQ atau Lembaga Tahfidzul Quran kita itu kemarin mengadakan kegiatan Mukhayyam Quran bagi anak-anak yang tidak melampaui target atau belum sampai target yang ditentukan oleh LTQ. Maka hukumnya wajib bagi anak yang belum sampai 1 pekan di pesantren. Kalau tanggal 20 sudah mulai liburan, maka tanggal 21 sudah mulai MI sampai 1 pekan. Jadi Bapak Ibu nanti mohon untuk kerjasamanya, panjenengan semua bisa menguati putra-putri panjenengan, dan niat kami benar-benar ingin memberikan yang terbaik kepada putra-putri panjenengan. Jadi jangan sampai putra-putri kita tidak punya bekal apa-apa hidup di dunia ini. Yang kedua berkaitan liburan nanti, bahwasanya kita akan berikan juga seperti biasa mutaba'ah harian dari tanggal 20 sampai tanggal 10 Juni. Jadi nanti yang MQ di sini bisa mengisi di sini, sedangkan yang di rumah juga diisi sesuai yang dikerjakan atau yang
tertera dalam mutabah itu, dan kami mohon bantuannya kepada panjenengan untuk mengawasi betul putra-putra panjenengan, karena di pesantren kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendidik, mendampingi, membersamai putra-putri panjenengan terkait dengan sholat jamaahnya, tilawahnya, sholat duhanya, puasa sunnahnya. Kita sudah berusaha mendampingi, maka jangan sampai nanti di rumah dilepas begitu saja. Maka kita berikan mutabaah dalam rangka untuk membantu panjenengan. Jadi ini nanti panjenengan tinggal mengecek saja sudah dikerjakan atau belum, ditanya saja seperti itu. Kalau belum, berusaha diingatkan supaya anak tumbuh kesadaran. Seperti itu yang kita sampaikan dari Kesantrian Putra. Harapannya ini menjadi perhatian kita bersama. Insya Allah jika di pesantren menjadi tanggung jawab kami untuk membimbing, membersamai, mendidik putra putri panjenengan, sedangkan nanti jika di rumah kita bersama-sama saling mengingatkan, karena kita juga ada grup WA. Itu saja, jika kurang ada kesalahan dan kekurangan pada kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qouli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ustazah Dwi Nurhayati SPDI selaku Kepala Kesantrian Putri Pondok Pesantren Islam Terpadu Al-Hikmah Karanggede Boyolali. Kepada beliau Ustazah Dwi Nur kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyambung dari apa yang disampaikan oleh Ustaz Torkos tadi, bahwasanya terkait kepesantrenan tahun depan akan ada regulasi di bagian asrama. Begitu juga dengan pesantren putri. Pesantren putri terkait asrama, hari Selasa kemarin sudah ada perpindahan asrama. Asrama SMA yang tadinya berada di kampus 2, mulai hari Selasa kemarin sudah berada di Pondok Putri kampus 1. Sedangkan santri MTS kelas 7, 8, dan 9 nantinya sudah berada di kampus 2. Jadi berkenaan dengan hal tersebut, terkait dengan penjemputan pasca POMG besok, untuk santri putri SMA berada di kampus 1. Begitu juga rapotannya, penerimaan rapotannya SMA di kampus 1 di Musola Pondok Putri. Sedangkan yang MTS berada di area joglo depan gedung SDIT. Itu untuk penerimaan rapotnya, sedangkan penjemputannya berada di kampus 2 komplek belakang gedung SDIT. Jadi nanti mobilnya bisa masuk ke area gedung SDIT. Itu terkait dengan asrama yang sudah terkondisikan, yang nantinya sesuai dengan kebutuhan di tahun ajaran baru. Begitu pula untuk terkait wali asrama, nantinya juga akan ada regulasi atau pergantian dengan wali asrama yang baru. Untuk saat ini belum ada perubahan karena nanti hanya di sini sekitar 1 minggu untuk
sebelum POMG ataupun yang nanti ikut mukhoyam, berarti setelah mukhoyam, setelah itu baru akan ada regulasi terkait wali asrama dan juga asrama yang baru asrama berapa. Kalau kemarin-kemarin kelas 7 masih satu asrama, kelas 8 masih satu asrama, begitu juga kelas 9. Nah, SMA kemarin juga kelas 12 masih satu asrama. Untuk tahun besok sudah dicampur. Yang SMA itu berarti dicampur kelas 10, 11, dan 12. Sedangkan yang MTS asramanya dicampur dari yang kelas 7, 8, dan 9. Hal ini untuk memudahkan, mengkondisikan seluruh anggota asrama, membina kondisi asrama, ada pembentukan ketua asrama dan beberapa anggota agar bisa lebih untuk belajar berorganisasi, berkoordinasi, saling mengenal dengan kakak tingkatnya ataupun adik tingkatnya. Insya Allah apa yang kita lakukan juga demi kebaikan Ananda semuanya. Ya. Besar harapan ketika nanti penjemputan, karena beberapa anak belum pulang di hari POMG itu juga, maka saya sangat berharap untuk orang tua yang menjemput hanya bertemu dengan anaknya yang mau pulang saja. Bagi orang tua yang Ananda tidak ikut pulang, mohon dengan syarat untuk tidak menemui Ananda. Sekali lagi, mohon orang tua tidak menemui Ananda bagi Ananda yang tidak ikut pulang atau masih akan ikut mukhoyam Quran. Hal ini kami tekankan agar menjaga sterilisasi yang ada di pesantren, karena bagaimanapun orang tua di rumah keluar masuk rumah mungkin harus bekerja juga. Kita tidak tahu dengan lingkungan seperti apa, sedangkan anak-anak di sini harus di pesantren ya, tidak boleh keluar-keluar ya. Bahkan masuk ke pesantren pun juga harus rapid. Nah, mari bersama-sama mohon saling kerjasama, kita jaga biar kita yang di pesantren sehat semua, Bapak Ibu juga sehat semua. Kami doakan selalu ya, biar semuanya tetap kondusif, tetap berjalan sebagaimana protokoler yang sudah ada. Jadi nanti area penjemputannya pun tetap kita batasi sampai di mananya. Nanti akan kita berikan arahan, akan ada petugas piket yang mengarahkan titik penjemputannya, begitu. Dan alhamdulillah untuk tahun ini peserta MQ baik yang diwajibkan maupun yang ikut secara mandiri lumayan banyak, terutama yang MTS kayak gitu ya. Nah, harapannya nanti hal itu benar-benar dijaga. Bagi Bapak Ibu yang Ananda tetap di pesantren, ya sudah hanya mengambil rapat saja kemudian langsung pulang, tidak perlu menemui Ananda. Kalau kirim makanan bagaimana? Tetap seperti prosedur biasanya, dititipkan di Satpam Kampus 1 gitu. Atau dititipkan ke Ustadzah, boleh kayak gitu. Tapi ingat, tidak usah menemui Ananda ketika mau pulang. Kalau Ananda nangis gimana? Tidak usah ditemui, kecuali kalau memang dibawa pulang sekalian. Itu harapan kami. Semoga Bapak Ibu sehat semuanya. Selamat berlibur bagi yang sudah diperkenankan berlibur, dan selamat berjuang pula bagi yang masih mengikuti MQ. Insya Allah belum usai ya. Semoga ini menjadi kawah canda di muka bagi anak-anak untuk bisa berproses memperbaiki diri untuk lebih baik lagi. Itu saja yang saya sampaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sambutan yang ketiga akan disampaikan oleh Ustadz Zainal Abidin SPD selaku Kepala MTS
Terpadu Al-Hikmah Karanggede Boyolali. Kepada beliau Ustadz Zainal Abidin kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salam syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita semuanya. Bapak, Ibu, wali santri yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta santri, mungkin ada yang mengikuti kegiatan kita di kesempatan hari ini, serta Ustadz dan Ustadzah, keluarga besar dari Pondok Pesantren Islam Terpadu Al-Hikmah Karanggede Boyolali yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan-jalan ke Jakarta, meskipun ke Jakarta tetap beli susu. Saya doakan untuk Bapak Ibu semuanya, semoga senantiasa sehat selalu. Alhamdulillah, di kesempatan ini, di akhir tahun ajaran 2020-2021, kita sudah memberikan jadwal atau men-schedule bahwa ada kegiatan POMG penilaian akhir tahun periode tahun 2020-2021. Hari ini, tahun ini mungkin berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, bahwa pada dasarnya PMG kita secara tersusun, secara terjadwal, memang mengalami sedikit perubahan demi perubahan. Kalau biasanya PMG kita adalah offline penuh, sehingga Bapak dan Ibu wali santri kita undang ke sekolah atau ke pesantren, kemudian kita ngobrol-ngobrol, ada agenda di aula, kemudian pertemuan dengan wali kelas di kelas masing-masing, dan ini di tahun-tahun yang dulu sebelum terjadi pandemi. Kemudian di tahun kemarin kita ada kegiatan PMG tahunan dengan kegiatan full virtual. Jadi kita memberikan informasi laporan melalui YouTube ataupun Zoom begitu di link. Kemudian kita menyampaikan laporan raportnya melalui PDF. Kemudian kita kirimkan ke Bapak Ibu di rumah secara online via HP atau WhatsApp di wali kelas masing-masing ataupun di wali asrama masing-masing. Dan di periode tahun pelajaran 2020-2021 di tahun ini, di akhir tahun ini, kita ada dua agenda, online dan offline. Dan di kesempatan ini kita online, alhamdulillah berkat izin Allah di malam hari ini. Dan insya Allah besok nanti akan ada kegiatan kita di MTS, karena di MTS itu jadwalnya besok, yaitu tanggal 18 Juni tahun 2021 antara jam 8.30, jam 8 sampai 8.30 sampai sekitar jam 11 nanti akan ada pertemuan dengan wali kelas masing-masing. Yang kita rasakan bahwa selama hampir 1 tahun pelajaran ini mungkin Bapak dan Ibu wali santri belum pernah ketemu dengan wali kelas. Maka besok pagi insya Allah nanti akan bertemu dengan wali kelas. Silahkan nanti menyampaikan informasi, pertanyaan, atau ingin mendapatkan informasi ataupun laporan-laporan dari wali kelas, nanti silahkan dipersiapkan dengan baik. Dan ini kesempatan yang cukup langka, dan kita dipertemukan ini nanti kita schedule dengan sebaik-baiknya. Agar bisa efektif, nanti akan ada kegiatan pertemuan dengan wali kelas ini adalah nanti mohon persiapan-persiapan dari rumah, apa yang perlu ditanyakan, apa yang perlu diklarifikasi, nanti segera untuk bisa disampaikan. Bapak dan Ibu wali santri yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dua agenda ini di kegiatan PMG di PAT tahun pelajaran 2020-2021. Semoga agenda kita hari ini dan besok berjalan lancar, barokah, tanpa ada kekurangan apapun. Dan kita menekankan bahwa bagian dari komunikasi kita via YouTube atau media sosial, kemudian HP ataupun WA dan sebagainya, termasuk pertemuan secara langsung itu adalah bagian dari komunikasi kita untuk menjadikan anak-anak kita menjadi lebih baik.
Pada dasarnya Bapak Ibu yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seringkali kita tekankan bahwa untuk menjadi baik dalam artian sukses di kegiatan pesantren, maka senantiasa saya menyampaikan atau kita menyampaikan dari sekolah bahwa ada 3 faktor utama atau ada 3 hal utama yang harus saling mendukung. Yang pertama adalah orang tua, kemudian yang kedua adalah anak, yang ketiga adalah pesantren sendiri atau sekolah sendiri. Kami menyadari ketiga ini harus menjadi komponen yang penuh, komponen yang sempurna, agar nanti setiap kegiatan yang kita sudah susun ini bisa berjalan sukses, lancar, dan khidmat. Sukses pula. Sehingga nanti sesuai dengan harapan kita bersama. Saya ambil contoh begini. Ketika kita mengambil program di sekolah, yaitu kegiatan-kegiatan berada di harian KBM rutin. KBM rutin ini bisa berjalan baik. Kami ada guru, ada sistem, kemudian ada metode pembelajaran, ada media pembelajaran. Ini adalah bagian dari satu kesatuan di keluarga pesantren. Kami sudah mencoba all out, tetapi anak juga sudah all out, tapi orang tua tidak mendukung. Maka berat untuk bisa mencapai sesuatu yang baik, yang sesuai dengan yang kita harapkan. Maka insya Allah pertanyakan Bapak dan Ibu kepada kami, dan komunikasi baik-baik pula kepada kami, maka insya Allah ini akan bagian dari dukungan Bapak dan Ibu untuk menjadikan anak ini menjadi lebih baik. Tapi ada juga yang kita pesantren sudah luar biasa, orang tua luar biasa, tetapi anak memang agak susah untuk bisa kita ajak menjadi lebih baik. Sudah baik, tapi biar menjadi lebih keren atau lebih baik. Nah, itu ada yang anak yang kayak gitu. Mohon maaf kalau kami di semester ini, mohon maaf di tahun ajaran ini, masih ada yang belum sesuai dengan harapan Bapak dan Ibu. Bisa jadi mohon maaf karena motivasi dari anak masih kurang. Dan kita mencoba untuk menguatkan motivasi itu. Ini bagian dari laporan kita. Dan insya Allah sebenarnya semua anak punya kelebihan, tetapi karena waktu saja, antara satu dengan yang lain itu terkadang tidak bisa sama. Sama-sama anak itu pintar membaca, bisa membaca. Saya ambil contoh di SD begitu. Ada yang lulus TK udah bisa membaca, ada yang kelas 1 bisa membaca, ada yang kelas 2 baru bisa membaca. Atau ada yang lulus SD baru bisa membaca, ada yang kayak gitu. Pada dasarnya memang anak lemah motivasinya dan memang butuh proses, dan satu dengan yang lain tidak boleh disamakan. Maka daripada itu kami mengingatkan, alhamdulillah pesantren sudah kita berusaha luar biasa. Meskipun menyadari kami juga masih ada kekurangannya, anak juga sudah luar biasa untuk menjadi lebih baik. Orang tua juga mendukung dari administrasi, kemudian motivasi, kemudian sering klarifikasi juga ke kami untuk saling mengingatkan. Dan insya Allah ini akan menjadi lebih baik. Bukan protes nih Bapak Ibu, insya Allah tidak ada wali santri yang protes. Tetapi hanya memberi masukan, saran, yang mungkin kami, mohon maaf kalau dalam penanggapannya kurang sesuai dengan harapan dari Bapak dan Ibu. Dan ini 3 elemen ini insya Allah akan menjadikan anak kita lebih baik. Dan alhamdulillah ini sudah terjadi dalam semester ini. Meskipun tadi saya menyampaikan masih ada 1-2 yang mungkin butuh penanganan khusus begitu. Bapak dan Ibu yang selalu dimuliakan oleh Allah, seluruh wali santri yang kami banggakan begitu. Jadi 3 elemen ini atau 3 faktor ini yang menjadi prioritas bagi utama bagi kita semuanya. Kemudian Bapak dan Ibu, di akhir juga kita mengingatkan, alhamdulillah nanti kita akan masuk di liburan. Meskipun liburan kenaikan kelas ini ada yang berharap libur, ada yang nggak berharap libur. Ada yang nggak berharap libur, nanti bisa komunikasi ke anak, nanti bisa di pesantren tidak apa-apa. Nanti komunikasi sama tim pesantren karena kondisi jauh begitu, sehingga belum bisa atau nggak bisa jemput, nggak bisa pulang, maka komunikasi pesantren nanti insya Allah akan ada penanganan khusus yang nggak mau pulang. Tapi kalau saya tanya kepada anak-anak, siapa yang nggak mau pulang gitu kan, seumpamanya saya tanya begitu, maka diem aja semuanya. Tapi kalau bilang seumpamanya siapa yang mau pulang gitu, langsung semuanya angkat tangan gitu guys. Siapa yang mau pulang angkat tangan gitu kan, tak bilang gitu. Udah langsung angkat tangan semuanya. Ya karena memang kondisinya anak seperti itu. Kita nggak boleh bisa menekankan anak harus ideal seperti yang kita harapkan bersama. Nah karena nanti pulang, kami mencoba menekankan ada beberapa kebiasaan yang baik, habit yang sudah kita lakukan di pesantren untuk anak-anak, maka kita bareng-bareng bekerja sama untuk menjadikan anak lebih baik selama liburan berada di rumah, nanti tugas-tugas mau diselesaikan bersama. Karena sekali lagi tadi 3 elemen, kalau ini adalah 3 faktor utama yang lain yang menjadikan dasar anak kita bisa keren dan baik,
yang seringkali kadang lemah di salah satu yang mengakibatkan anak tidak bisa keren atau baik, yaitu pertama lingkungan. Lingkungan pesantren, lingkungan di rumah, kemudian lingkungan pergaulan. Tadi tiga, ini juga tiga. Di pesantren alhamdulillah kita sudah mencoba membiasakan kebiasaan yang baik. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Sholat sunnahnya, sholat wajibnya, puasanya juga begitu. Meskipun kita menyadari masih ada kekurangannya tetap, tapi kita sudah berusaha optimal. Sholatnya sudah kita usahakan untuk bisa kita tekan, untuk bisa jamaah dan sebagainya. Tekankan untuk biar jadi kebiasaan. Kemudian di rumah alhamdulillah juga keren begitu. Kalau di lingkungan di rumah bagus, orang tuanya juga keren, waktunya sholat-sholat, waktunya ngaji-ngaji, waktunya ngajari anak, ini adalah kebiasaan di rumah yang baik. Tetapi ketika nanti berada di rumah, mohon maaf Bapak dan Ibu, insya Allah naudzubillah, saya yakin tidak di wali santri, kalau ada yang anaknya itu sudah terbiasa baik, tetapi ketika di rumah, mohon maaf, ada kebiasaan yang kurang baik yang dilakukan oleh orang tua, naudzubillah, maka ini akan menjadi kebiasaan yang kurang baik bagi anak kembali. Ketularan lagi bahasanya dalam artian begitu. Tapi saya yakin tidak ada kalau di keluarga pesantren Al-Hikmah, tidak ada untuk yang seperti itu. Saya doakan tidak ada, dan semoga tetap kita terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir tadi adalah lingkungan. Maka ketika berada di rumah, kami berharap, kami tekankan anak dijaga dengan betul, mohon maaf, termasuk anak kami juga di rumah kalau liburan begitu. Pergaulannya siapa-siapa, apa yang dilakukan, kemudian memang itu positif atau negatif. Ketika memang arahnya negatif, mohon untuk diingatkan dan ditegur dengan cara-cara yang baik agar nanti bisa melakukan kegiatan aktivitas yang baik. Sehingga saya punya keyakinan kita berada di pesantren, kemudian di rumah dan di lingkungan baik, maka insya Allah anak kita akan menjadi lebih baik. Demikian dari kami mewakili dari MTS Terpadu Al-Hikmah. Sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya selama 1 tahun ajaran ini, tahun 2020-2021 ini. Dan mohon maaf kalau kami dari sekolah, dari Waka Kurikulum, dari Besiswan, kemudian dari wali kelas ada kekurangan, ada kesalahannya, kami mengaturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Setiap yang kita laksanakan, setiap yang kita lakukan ini semata-mata adalah demi kebaikan putra-putri Bapak dan Ibu semuanya, sehingga anak putra-putri Bapak Ibu semuanya menjadi lebih baik dan lebih keren. Bapak dan Ibu, demikian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Siang-siang enaknya makan semangka. Selain makan semangka, enak lagi minum es. Saya doakan untuk putra-putri Bapak Ibu semuanya, semoga kelak menjadi orang sukses. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang keempat akan disampaikan oleh Ustadz Joko Nursandiko SPD selaku Kepala SMA Islam Terpadu Al-Hikmah Karanggede Boyolali. Kepada beliau Ustadz Joko Nursandiko kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berilmu, berkarakter, mandiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah la haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idha faraqta fansal wa ila rabbika farghab. Subhanallah azim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur
malam hari ini kita bisa melaksanakan salah satu agenda kita, yaitu PMG virtual dalam rangka untuk melaporkan hasil kegiatan belajar dalam 1 tahun atau 1 semester di akhir ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disampaikan tadi, diawali dari pesantren, kemudian unit MTS, di akhir ini kita akan menyampaikan yang pertama adalah untuk PMG secara offline atau tatap muka, ada pembagian hasil belajarnya kita akan sampaikan di hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021. Insya Allah untuk kelas 10 di jam 8 sampai jam 10, sedangkan untuk kelas 11 insya Allah akan kita laksanakan pukul 10 sampai pukul 12. Lebihnya jika melebihi waktu antara jam 8 sampai jam 10, silakan bisa koordinasi dengan wali kelas masing-masing. Yang kedua, Bapak Ibu, kami mohon doanya visi 2030 Yayasan Al-Hikmah Karangturi Boyolali. Jadi kami mohon doanya untuk menjadi lembaga pendidikan Al-Quran rujukan dengan 5.000 santri. Ini menjadi spirit kita bersama di Al-Hikmah Boyolali dalam rangka untuk menuju sukses visi 2030, sehingga kami berharap berkenan untuk Bapak Ibu semuanya bisa terlibat dalam doa-doanya untuk kesuksesan lembaga kami. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita sampaikan berkaitan dengan kegiatan di SMA Al-Hikmah dalam 1 tahun ini. Sesuai dengan semangat kita di awal, bahwasanya fokus utama kerja di SMA Al-Hikmah adalah 10 juz mungkin lolos PTN. Jadi yang pertama, melalui kegiatan tahfidzul Quran bekerjasama dengan lembaga LTG, alhamdulillah ada beberapa siswa yang memang sudah target dalam 10 juz mungkin. Kemarin ada 16 juz mungkin yang ada di Putri, itu yang paling tinggi. Selanjutnya untuk yang di Putra paling tinggi ada 13 juz yang mungkin begitu. Sehingga kalau kita kemarin untuk evaluasi di tahun pertama ini, jadi untuk capaian target 10 juz mungkin kita belum tercapai secara merata keseluruhan, karena kalau kita ambil data rata-rata di Putri 6 juz dan di Putra kurang lebih 4 juz yang mungkin begitu. Sehingga untuk target pertama ini untuk 10 juz mungkin ini kita secara belum tercapai gitu, karena memang ini baru 1 tahun dari sistem yang berubah dari tahun sebelumnya, yang dimana sebelumnya untuk tahfidzul Quran kita menggunakan sistem menyelesaikan hafalannya. Walaupun ada 14 siswa yang sudah selesai 30 juz, tapi secara mungkin memang perlu diujikan kembali begitu Bapak Ibu. Sehingga untuk tahun ini fokus utama kita di SMA Al-Hikmah bekerjasama dengan lembaga tahfidzul Quran adalah agar senantiasa lulusan SMA Al-Hikmah adalah 10 juz mungkin. Selanjutnya yang kedua adalah lolos PTN. Ini merupakan tantangan yang luar biasa di SMA Al-Hikmah Boyolali di tahun yang pertama ini, dengan fokus utama bidang garapnya adalah untuk lolos di PTN. Alhamdulillah secara keseluruhan ada peningkatan dari tahun sebelumnya. Yang sebelumnya belum ada yang lolos di SNPTN. Alhamdulillah tahun ini kita ada 3 siswa yang lolos di SNPTN. Ada yang pertama di kampus UNAIR, yang kedua di Undip, sedangkan yang ketiga di Unsika Bekasi. Sehingga ini merupakan prestasi kami dan semangat kami untuk terus berkarya ke depannya berkaitan dengan jalur untuk masuk perguruan tinggi di SNMPTN. Selanjutnya di SBMPTN, alhamdulillah kemarin untuk alumni kita ada 5 siswa yang diterima di jalur SBMPTN. Walaupun ini dari tahun sebelumnya ada peningkatan. Yang pertama di IPB kita lolos, kemudian di UNES, di UNS, di Untidar, dan ini bagian dari
semangat kita untuk lebih bisa berkarya lagi di SMA Hikmah, terutama dalam bidang akademik di lolos PTN-nya. Dan ini anak-anak kita masih berjuang, yang lainnya di seleksi mandiri. Mohon doanya agar senantiasa, terutama untuk alumni-alumni kita, bisa dimudahkan dan sukses dalam mencari perguruan tinggi begitu. Dan yang keempat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah disampaikan tadi di awal Ustaz Zainal, salah satu kesuksesan keberhasilan pendidikan anak-anak kita adalah adanya keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak begitu. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, salah satu tiga pilar kesuksesan anak itu, yang pertama adalah sekolah, yang kedua adalah keluarga, dan yang ketiga adalah lingkungan. Kalau kemarin saya mengikuti lomba di GSIT Indonesia, tiga pilar ini saya libatkan pemerintah. Jadi pemerintah, keluarga, dan sekolah. Jadi tentu kita berharap ketika sekolah atau pesantren sudah bekerja keras dalam mendidik anak-anak kita, maka kita berharap keluarga juga ikut terlibat dalam mensukseskan pendidikan anak-anak kita. Setidaknya di sini kita sampaikan Bapak Ibu semuanya, kita mengenal panca jiwa disiplin Bapak Ibu. Jadi ada 5 disiplin kegiatan di keluarga, atau kita namakan kurikulum keluarga Bapak Ibu. Jadi panca jiwa disiplin ini merupakan kurikulum keluarga. Kalau di sekolah kita kenal dengan kurikulum K13, maka coba kita kenalkan kurikulum keluarga, ada panca jiwa disiplin. Yang pertama adalah disiplin adab. Bagaimana kita utamakan kepada anak-anak kita semuanya, adab atau karakter atau akhlak ini bisa menjadi fokus utama kita sebagai orang tua atau pendidik di keluarga Bapak Ibu. Jadi kita berharap Bapak Ibu semuanya, adab, menanamkan akhlak, adab sejak dini di keluarga itu bagian terpenting pendidikan dasar atau fondasi dasar untuk kesuksesan pendidikan di keluarga. Selanjutnya Bapak Ibu, kita mengenal disiplin yang kedua adalah disiplin ibadah. Ketika di pesantren atau di sekolah, anak-anak kita sudah ada aktivitas harian, amal zaumi, kegiatan di pesantren, ibadahnya luar biasa, dari bangun pagi sampai tidur kembali. Maka kita berharap di keluarga pengawasan untuk disiplin ibadah ini juga diperhatikan, sehingga kita berharap ibadah anak-anak kita juga bisa berjalan dengan baik di rumah. Selanjutnya ada disiplin kegiatan dan waktu. Nah, kita yakini bahwasanya memang kegiatan di pesantren maupun di sekolah, kita melihat luar biasa sekali padatnya jadwal anak kita. Mulai bangun pagi, bangun tidur sampai tidur kembali sudah tertata dengan baik. Kita berharap anak-anak kita sudah di rumah pun juga dapat disiplin antara waktu dan kegiatannya, sehingga bisa tertata dengan baik. Kita berharap keluarga juga terlibat dalam mengajak anak-anak kita tetap disiplin dalam setiap aktivitas, kegiatan, dan waktunya. Kemudian yang keempat adalah disiplin organisasi. Harapan kita adalah salah satu kompetensi atau karakter yang muncul dalam organisasi adalah sikap leadership dan komunikasi. Kita berharap melalui di keluarga, komunikasi antara orang tua dengan anak itu sangat penting sekali. Jadi komunikasi antara orang tua dan anak itu sangat penting sekali, sehingga kita berharap dengan adanya disiplin organisasi ini, orang tua melibatkan anak untuk bisa aktif dalam menyampaikan pendapatnya, gitu. Kemudian
memberikan kesempatan untuk putra-putrinya agar bisa bisa menjadi pemimpin dalam keluarga, misalkan memimpin adik-adiknya begitu ya. Jadi ini bagian dari pembelajaran kita agar disiplin organisasi. Yang terakhir Bapak Ibu, kurikulum keluarga adalah disiplin lingkungan. Bagaimana kita sebagai orang tua juga mengajarkan agar anak-anak kita mencintai lingkungan sekitar. Jadi ketika ada yang tidak rapi, dirapikan. Ketika ada sampah, kemudian diambil, dibuang di tempat sampah. Kemudian ketika di rumah mungkin ada program untuk menanam sayuran, pohon, maka juga diajak untuk bisa bekerja atau beraktivitas untuk bisa mencintai lingkungan. Artinya dengan orang tua mengajarkan disiplin lingkungan ini, kita yakin outputnya ya, atau goalnya adalah agar senantiasa untuk anak-anak kita itu bisa peduli dengan lingkungan sekitar ya. Jadi anak itu peduli dengan lingkungan sekitar. Sehingga kita berharap melalui panca jiwa disiplin ini, kita sebagai keluarga ikut terlibat dalam mensukseskan pendidikan anak-anak kita semuanya. Sehingga kita berharap sebagai moto dari SMA Al-Hikmah adalah berilmu berkarakter mandiri. Kita berharap selain di sekolah, di rumah juga tercapai menjadi anak yang berilmu, anak yang berkarakter, dan anak yang mandiri. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Insya Allah untuk POMG secara offline kita yang akan kembali akan kita laksanakan di hari Sabtu mulai pukul jam 8 sampai jam 12 siang. Semoga Allah memudahkan semua urusan kita semuanya dan Allah melindungi kita semuanya, kita terhindar dari bahaya COVID. Dan untuk ingatkan kembali dalam kegiatan aktivitas di pesantren nanti ketika penjemputan ataupun pengambilan rapot, maka mohon untuk bisa diperhatikan protokol kesehatan sehingga insya Allah kita bisa saling menjaga. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, syukron jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz dan Ustazah yang sudah menyampaikan sambutan serta nasihat-nasihatnya. Menginjak acara selanjutnya adalah pengumuman. Saya akan menyampaikan pengumuman pada hari ini. Pengumuman yang pertama berkaitan dengan pengambilan rapot untuk MTS. Pengambilan rapot untuk MTS akan dilaksanakan pada hari Jumat 18 Juni 2021 pukul 8.30 sampai 11.00. Untuk tempat pengambilan rapot bagi santri putra dapat diambil di Aula Kampus 1 Putra. Kemudian untuk santri putri rapot dapat diambil di Joglo depan SDIT Mutiara Kampus 2. Kemudian yang kedua, untuk pengambilan rapot SMA IT akan dilaksanakan pada hari Sabtu 19 Juni 2021 pukul 8.00 sampai 12.00.
Untuk pengambilan rapot santri putra dapat dilaksanakan di Aula Kampus 1 Putra. Kemudian untuk pengambilan rapot santri putri dapat diambil di Musola Kampus 1 Putri ya, musola bagian belakang Kampus 1 Putri. Nah, pengumuman selanjutnya, mohon bagi Bapak Ibu wali santri tetap menjaga protokol kesehatan ketika berkunjung ke Pondok Pesantren Islam Terpadu Al-Hikmah Karanggede Boyolali dengan tetap menggunakan masker, kemudian jaga jarak dan sebagainya. Kemudian menginjak acara yang terakhir yaitu penutup. Sebelumnya saya selaku MC atau Master of Ceremony pada kegiatan POMG hari ini mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan kata maupun perbuatan. Marilah kita tutup POMG pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.